Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar manhaj dan akidah Ahlussunnah dan berpegang teguh di atasnya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan hukmu takdimi Ali radhiyallahu anhu ala ghairihi minal khulafai al-arba'ati fil khilafah. Hukum mendahulukan Ali bin Abi Thalib atas lainnya dari para khulafa ar-rasyidin dalam masalah kekhalifahan. Kalau ucapan Syekhul Islam sudah kita baca kalau tidak salah, sedangkan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan belum kita baca. Ya, betul gitu ya. Baik, ya, namun kita ulangi dari awal dan karena liburnya agak panjang kemarin perlu dimurajaah dikit, ya di strum lah. Nah, baik, di tes masih nyambung enggak? Pertanyaan pertama, apa hukum mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas Al-Khalifat Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma? Ada yang bisa menjawab? Ana ulangi. Apa hukum mendahulukan Al-Khalifat Rasyid Ali bin Abi Thalib di atas Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Nah, kebanyakan kue lebaran ya. Nah, ada yang bisa menjawab? Akidah itu bukan hanya dahulu kala, ya sampai mati pegang erat masalah apa? Akidah. Akidah itu dalam dada, tidak perlu ngerpek lagi. Nah,
Siapa yang bisa menjawab? Apa hukum lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan? Nggak ada juga. Kita tunggu. Bismillah. Nah, mau jawab? Hah? Garuk-garuk ternyata. Gak ada yang jawab, ya sudah begini terus. Sebagai ya hukuman setrap istilahnya. 6. Ahsanta. 6 yang bisa jawab. Kalau enggak, dihukum setrap semuanya nih. Taib, diperinci, sebutkan perincian. Taib, antum yang mau jawab kan? Iya, Labas, jawab. Yang tadi mau jawab tapi siapa? Perinci, yang ngomong perinci siapa? Antum? Hah? Taib, Labas, Ajib, jawab. Terserah yang mana? Taib, ditampung dulu. Yang lain? Ya. Kalau dalam masalah kekhalifahan tidak boleh. Tapi sebagian sahabat dalam hal pribadi ada yang mengutamakan Ali. Ahsan. Ya, antum ucapkan jazakumullah khair kepada beliau. Kalau enggak, setrap semua. Hah? Taib, gampang sebetulnya, simpel. Ya cuma ya kita hududon, mungkin antum pura-pura nggak tahu. Sekali lagi, ini masalah akidah, nggak ada kata-kata ya lupa di rumah. Ya, akidah itu di dada, dan akidah itu sepanjang masa. Ya, bukan dulunya akidah shahihah, sekarang akidah yang batilah, mencela-mencela namanya. Ya, maka sekali lagi ini harus dipahami. Akidah Ahlussunnah berkaitan dengan bab ini, bahwasanya ada dua pembahasan yang harus dibedakan. Ya, insya Allah akan ada penegasan kembali, namun ini sekedar murojaah. Kalau masalah kekhalifahan tadi, sepakat Ahlussunnah, ulama salaf mengatakan setelah Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Masalah apa? Kekhalifahan, ijma' salaf. Dan nanti akan ada ungkapan Syekhul Islam yang menyelisih hal ini sesat. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada negosiasi, sesat. Wah, masalah satu saja sesat. Ini orang yang GBLK, na'udzubillah min dzalik. Nanti akan kita baca lagi. Adapun pembahasan yang kedua, masalah kepribadian. Mana yang lebih utama antara Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan dan Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, maka dahulu ada khilaf antara ulama salaf. Ada yang mengatakan Ali lebih utama dalam masalah apa? Kepribadiannya dibandingkan Utsman. Tapi yang benar, Al-Khalifah Rasyid Utsman lebih utama dibandingkan Ali ya dalam masalah kepribadian. Paham dong? Cuma sekali lagi, ini dua pembahasan yang harus dibedakan. Paham dong? Baik, di murojaah lagi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang mengatakan Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan lebih layak mendapatkan kekhalifahan dibandingkan Ali bin Abi Thalib? Paham pertanyaannya? Bagaimana kalau ada orang lebih mendahulukan Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan dibandingkan Ali bin Abi Thalib? Ma ra'yukum? Pendapat antum bagaimana? Hah? Kalau betul, bilang betul, yang gentle gitu. Paham dong? Nggak usah ragu-ragu. Masalah akidah nggak ada keraguan. La raiba fi. Paham dong?
Kalau betul katakan hakulil hak, ya meskipun pahit rasanya, ya. Sekali lagi, kalau sudah betul jangan takut. Paham? Meskipun semua ini menyelisihi, tidak ada masalah. Kulil haqqa wala murra. Paham? Nah, jangan takut, apalagi cuma LC. Tapi intinya, iya itu yang hak. Ya, selain itu batil. Bahwasanya harus diyakini Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib itu setelah Utsman dalam masalah apa? Kekhalifahan, alias Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan itu lebih utama dalam masalah kekhalifahan setelah Umar bin Khattab dibandingkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Paham dong? Nah, baik, kita kembali kepada kitab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa in kanat hadhil mas'alatu Utsman wa Ali laisat minal usul allati yudallalul mukhalifu fiha inda jumhuri ahli sunnah. Meskipun pembahasan masalah tadi mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah kepribadiannya, itu bukan masalah prinsip akidah ahli sunnah yang dengannya orang yang menyelisihinya disesatkan atau dikatakan sesat menurut kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah. Lakin allati yudallal fiha mas'alatul khilafah. Yang dikatakan sesat kalau tadi mengatakan Ali lebih utama dalam masalah kekhalifahan dibandingkan Utsman, baru itu yang dikatakan apa? Sesat. Paham dong? Wa dzalika li annahum yu'minuna annal khalifah ba'da Rasulullah sallallahu Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Yang demikian itu karena mereka ulama salaf sepakat mengimani, membenarkan, meyakini bahwa Al-Khalifah setelah Rasul urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini ijma' salaf sepakat, tidak ada yang meragukan, nggak ada yang menyelisih dari ulama salaf ahlussunnah wal jamaah. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula fahuwa adallu min himari ahlihi. Barang siapa yang mencela salah satu kekhalifahan dari 4 khulafa rasyidin tadi, maka dia lebih sesat daripada keledainya. Ini yang sudah sebetulnya kita baca sebelum liburan Ramadan kemarin, ya makanya perlu untuk dimurojaah tadi. Sekarang kita baca syarahnya. Abda Syekh rahimahullah muwazanatan bainal mas'alatain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membandingkan 2 pembahasan tadi. Mas'alatu takdimi Ali ala Utsman fil fadl. Pembahasan yang pertama, mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah keutamaan pribadinya. Apa jawabannya? Bagi yang mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah kepribadian? Ya, dulu ada ulama salaf yang berpendapat Ali lebih utama dibandingkan Utsman dalam masalah kepribadian, dan ini tidak menjadikannya sesat keluar dari ahli sunnah, meskipun tetap yang benar adalah apa? Utsman lebih utama dibandingkan Ali bin Abi Thalib dalam masalah kepribadian. Pembahasan yang kedua, permasalahan yang kedua, takdimu Ali ala ghairi fil khilafah, mendahulukan Ali dibandingkan yang lainnya, terutama Utsman tadi dalam masalah kekhalifahan. Apa hukumnya? Sesat. Paham dong? Tapi pembahasan yang lain, ya mirip. Kalau Anda yang lebih mengutamakan Utsman misalnya dibandingkan Umar bin Khattab dalam masalah kekhalifahan, apa hukumnya?
dalam masalah kepribadian? Sama juga, paham? Karena sepakat ulama mengatakan yang paling utama dari semua sahabat, yang pertama Abu Bakar, kemudian siapa? Ijma, ya, tidak ada khilaf. Paham? Yang khilaf antara Utsman dan Ali saja. Paham? Dalam masalah kepribadian, keutamaan pribadian. Kemudian min haitsu ma yataratab ala dzalika taqdim min khuturah. Pembahasan yang kedua, ini ada bahaya laten kalau ya dikatakan Ali bin Abi Thalib lebih utama dibandingkan Utsman dalam masalah kekhalifahan. Karena ini adalah menyelisih ijma para sahabat, dan ini juga bentuk ya tadi melecehkan ijma as-sahabat. Fabayyana anna mas'alat tafdili Ali ala Utsman la yudallal ay la yuhkam bi dhalali man qala biha nadharan liwujudil khilafiha baina ahli sunnah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, Syekhul Islam dalam bab tadi yang sudah kita baca matan Aqidah Wasithiyah tadi, beliau menjelaskan pembahasan mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah kepribadian, orangnya tidak dikatakan sesat. La yuhkam bidolali man qala fiha. Kenapa? Karena sejak dulu ada khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah, di antara ulama as-salaf. Atau ini kalau yang sudah kita pernah sampaikan, ini yang berkaitan dengan masalah cabang akidah, furu'ul akidah. Coba kita tes ya. Pembahasan yang lain, satu bab itu ada pembahasan usul ahli sunnah yang sesat orang yang menyelisihinya, tapi dalam masalah itu ada cabangnya yang mana itu nggak disesatkan orang yang berselisih pendapat di dalamnya. Contoh yang lain apa? Sudah sering kita lewati sebetulnya. Ahsanta barakallahu fiik. Itu masalah usul akidah atau cabang akidah. Yang Indri bilang tadi, melihat Allah di surga, itu masalah usul akidah atau cabang akidah? Usul akidah. Yang cabangnya apa? Naam ahsanta. Ya, barakallahu fiik. Ada pembahasan tentang melihat Allah. Ini ada beberapa poinnya. Ya, tadi disebut dua, cukup insyaallah dua. Yang pertama pembahasan usul akidah, prinsip akidah. Yang menyelisih Ahlussunnah dalam bab ini sesat, yaitu masalah melihat Allah di surga. Orang beriman melihat Allah di surga. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita kenikmatan melihat wajahnya di surga. Ini usul Ahlussunnah. Yang menyelisih sesat. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak dilihat di surga oleh orang beriman, ini sesat orangnya. Paham? Ijma ulama sesat. Paham? Tentang orang ini. Tapi ada pembahasan yang lain, cabang akidah, masih tetap bab melihat Allah, cuma di padang mahsyar. Paham? Kata Syekhul Islam, ada 3 pendapat ulama Ahlussunnah dalam bab ini. Paham? Ada yang mengatakan semua orang melihat Allah di padang mahsyar, yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang munafik. Ada yang mengatakan hanya orang mukmin saja. Ada yang mengatakan orang mukmin dan orang munafik saja. Ini 3 pendapat ulama Ahlussunnah tentang cabang akidah ini. Paham? Maka yang berkaitan dengan cabang ini, yaitu melihat Allah di mana? Padang mahsyar. Tidak ada tabdi' tadlil. Gak ada yang dikatakan sesat, gak ada yang dikatakan mubtadi'. Paham? Meskipun sama-sama pembahasannya melihat Allah. Tapi yang satu usul akidah, yang satu apa? Dari mana kita tahu itu usul, itu cabang? Ya belajar dari kitab apa? Akidah, bukan belajar primbon. Paham? Ya, atau belajar buku-buku apa? Masalah akhlak, masalah fikih saja. Paham? Gak bisa ketemu itu. Paham? Tapi ini pembahasan akidah. Ya, dijelaskan oleh para ulama mana yang itu merupakan prinsip akidah yang sesat orang yang menyelisihinya, dan mana yang merupakan cabang pembahasan akidah yang tidak disesatkan orang yang menyelisihinya. Paham dong? Nah, dan ada pembahasan-pembahasan yang lain juga yang mirip dengan hal tersebut.
Kemudian kata beliau, wa in kana rajih tafdilu Utsman radhiyallahu anhu. Meskipun tetap yang rajih, yang benar pendapat tentang siapa yang lebih utama antara Ali dan Utsman dalam kepribadian, yang rajih, yang benar, Utsman lebih utama dibandingkan Ali dalam masalah kepribadian. Lakin alati yudhallal fiha mas'alatul khilafah. Tapi yang dikatakan sesat, yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah kekhalifahan. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ayyuhkam bidolali man khalafa fiha fara'a taqdima Ali fil khilafah ala Utsman aw ghairi minal khulafa ala lina sabaku aw qaddama aliyan ala Abi Bakar wa Umar fil fadilah. Dikatakan sesat kalau orang itu menyelisih dalam prinsip akidah yang satu ini, yaitu kalau dia mengatakan, meyakini Ali lebih utama dibandingkan Utsman dalam masalah kekhalifahan, ya, atau bahkan lebih dari itu, Ali lebih utama dibandingkan Abu Bakar dan Umar, sebagaimana keyakinan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Atau mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar wa Umar dalam masalah keutamaan pribadi mereka. Maka sekali lagi, ini yang harus betul-betul dicamkan. Fa ahlu sunnati wal jamaah yu'minuna bi anal khalifah ba'da Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu li fadlihi wa sabiqati wa taqdimin Nabi SAW lahu ala jami sahaba wa ijma'i sahabati ala bai'atihi. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani, meyakini bahwasanya al-khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena keutamaan beliau di atas semua para sahabat, dan beliau yang juga termasuk pertama-tama masuk Islam, dan beliau yang lebih diutamakan oleh Nabi SAW dalam beberapa keadaan. Seperti ketika Rasul mau meninggal dunia ketika sakit, nggak bisa mengimami salat berjamaah, maka yang dipilih sebagai imam adalah siapa? Abu Bakar. Itu kata ulama isyarat Rasul ya mengutamakan Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal beliau. Demikian pula ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasul, kemudian sang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang aku harus datangi ketika engkau sudah meninggal dunia?" Kata Rasul, "Iti Abu Bakar." Datangilah Abu Bakar. Itu juga sebagai apa? Isyarat, ya, ditambah keutamaan-keutamaan Abu Bakar yang lain. Kalau mau lebih terperinci, mungkin bisa lihat juga kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah tentang hal ini. Kemudian kata beliau, wa ijma'i sahabat ala bai'atihi, dan dikarenakan Abu Bakar dipilih sebagai khalifah sesuai dengan ijma' kesepakatan para sahabat. Dan Rasul bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah, umatku, yaitu terutama para sahabatku, tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Dan ini sekali lagi bantahan kepada kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar, ya, dibandingkan Umar, Utsman, ya, bahkan naudzubillah min dzalik lebih mengutamakan Ali dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dari ucapan Al-Khumaini, ya, qatalahullah, tokoh revolusi Syiah Iran, yang mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kami kelompok Syiah Rafidhah punya akidah bahwasanya para imam-imam kami, di antaranya imam yang Ali bin Abi Thalib, ya, Hasan Husain dan seterusnya, mereka memiliki kedudukan yang tidak mungkin bisa digapai oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril dan semua malaikat, dan juga tidak bisa digapai oleh Rasul, yaitu Rasul SAW di antaranya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi sungguh sesat kelompok Syiah Rafidhah. Dan ini bukan hanya satu-satunya kesesatan mereka. Coba dites. Sebutkan, jangan banyak-banyak, 10 saja kesesatan, ya, ataupun kekafiran Syiah Rafidhah
Nah, nggak apa-apa main keroyokan satu-satu jemput. Nah, mengatakan Al-Quran itu tidak murni lagi alias kurang ayat-ayatnya. Yang kedua, menuhankan Ali. Yang ketiga, syahadat mereka berbeda dengan syahadat kamu. Sebutkan, nggak usah takut, nggak sampai nuklirnya sampai sini. Yang keempat, apa maksud imamah di situ? Iya, salah satu rukun iman mereka meyakini adanya al-imam, imamnya mereka. Ahsan, baik. Adanya kenapa? Baik, laba, sebutkan, jangan takut ya. Nikah mut'ah, nah yang ketujuh. Apa? Mengfonis Abu Bakar, Umar, Aisyah di neraka. Taib Ahsanta mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Nah, yang berikutnya. Iya, bahkan mengkafirkan seluruh para sahabat, pokoknya sedikit saja. Yang berapa ini sudah? Sampai 10 sudah ya? Tambah lagi, masih banyak. Nah, ya makanya sudah sering kita sampaikan, ini gudangnya syirik, kufur, kemunafikan, kesesatan ada pada Syiah, Rafidah. Qatalahumullah, yang mau pulaan syirik, kufur, nifak, ya, bid'ah, sesat, semuanya ada pada Syiah Rafidah. Maka jangan pernah sama sekali mendukung Syiah Rafidah. Qatalahumullah. Ya, mereka musuh Islam dan kaum muslimin. Mereka ya juga punya tadi masih belum disebut. Ya, kesat mereka diantaranya taqiyah. Ini yang harus disampaikan kepada umat. Ingat, Syiah Rafidah punya taqiyah, nifak. Ya, di depan, di permukaan kelihatannya menolong Islam dan kaum muslimin. Padahal di batin mereka penuh dengan kedengkian, kebencian, permusuhan dengan kaum muslimin. Sejarah sudah membuktikan akan hal tersebut. Cuma banyak orang yang masih buta terhadap fakta yang ada di lapangan. Ya, sekali lagi, Syiah Rafidah gudangnya syirik, kufur besar, nifak besar, dan juga bid'ah dan kesesatan. Maka sesat orang-orang yang mendukung ataupun yang masih mau bekerja sama dengan mereka, terutama dari kelompok Harokiyin, Ikhwan Muslimin, Hamas, dan yang semisal dengan mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah sekali lagi meyakini Abu Bakar khalifah setelah Rasul SAW. Tsummal khalifah min ba'di Abi Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li fadlihi wa sabiqati wa ahdi Abi Bakar ilai wa tifaqil umma ali ba'da Abi Bakar. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab karena keutamaan Umar bin Khattab dan beliau juga termasuk yang pertama masuk Islam, dan dikarenakan Abu Bakar menyerahkan kekhalifahan itu kepada Umar bin Khattab. Ini yang harus antum juga camkan, bahwasanya dalam Islam ada yang namanya cara mengangkat pemimpin kaum muslimin. Di antaranya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan ini juga yang dikatakan Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Ini kita sampaikan karena ada sebagian orang yang mengatakan dalam Islam tidak ada cara mengangkat pemimpin kaum muslim. Ini sekali lagi ucapan yang sesat, yang batil. Ini kita temukan baik dari tokoh agama di negeri kita, bahkan menisbatkan kepada sunnah, dan yang kedua dari tokoh haroka yang ada di Timur Tengah sana. Intinya sekali lagi, ini yang harus dijelaskan. Dalam Islam sudah ada cara memilih pemimpin kaum muslimin yang syar'i. Dengan cara apa? Yang pertama, khalifah atau pemimpin yang pertama langsung menunjuk yang berikutnya siapa. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah sepeninggal atau setelah beliau. Kemudian berikutnya, dan Umar bin Khattab dianggap menjadi khalifah dengan baiat
atau kesepakatan para sahabat ataupun umat Islam. Summal khalifah ba'da Umar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu li taqdimi ali syura lahu. Kemudian setelah Umar bin Khattab khalifah sepeninggal beliau Utsman bin Affan. Bagaimana cara pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah? Dengan musyawarah alul halli wal aqd. Ini yang kedua, cara memilih pemimpin kaum muslimin yang syar'i. Kalau nggak menunjuk, ya, yang berikutnya ditunjuk beberapa orang yang merupakan tokoh ataupun ulama kaum muslimin. Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas dan seterusnya. Untuk memilih siapa khalifah sepeninggal beliau, dipilihlah Utsman bin Affan. Ini cara yang syar'i. Maka sekali lagi sesat kalau ada yang mengatakan tidak ada dalam Islam cara pemilihan pemimpin yang syar'i. Ya, sekali lagi ini Abu Bakar, Umar bin Khattab sudah mengajarkan kaum muslimin cara mengangkat pemimpin. Dan itu kata Rasul tadi, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Sudah ada. Baik. Kemudian disampaikan summa ba'da Utsman al-Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Demikian pula tadi Utsman bin Affan diangkat dengan kesepakatan umat Islam. Kemudian setelah itu baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena keutamaan beliau, karena ijma' ya kaum muslimin di zaman beliau. Fahaula'i humul khulafa'u al-arba'atu al-musyar ilaihim fi hadisil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu biqauli sallallahu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di. Dan mereka yang 4 ini merupakan khulafa ar-rasyidun yang dicantumkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyyin min ba'di. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan lagi, walihada qala Syekh wa man ta'ana fi khilafati adil min haula yakni al-arba' al-madhkurin fahuwa adhal min himari ahlihi. Barang siapa yang mencela salah satu kekhalifahan dari 4 khulafa rasyidin tadi, maka dia lebih sesat daripada keledainya. Kenapa demikian? Li mukhalafatihi an-nas, karena jelas-jelas menyelisih an-nas dan ijma' min ghairi hujjatin wala burhan, tanpa hujah, tanpa burhan keterangan. Wa dzalika karrafidah, yang demikian itu seperti kelompok Syiah Rafidah alladzina yaz'umun annal khilafah ba'da Nabi sallallahu li Ali bin Abi Thalib. Yang demikian itu karena Syiah Rafidah mengklaim kekhalifahan setelah Nabi adalah milik Ali bin Abi Thalib. Makanya mereka menggelari Ali bin Abi Thalib dengan wasiun Nabi, wasiat Nabi. Ya, dengan kedustaan mereka, mereka mengklaim katanya Rasul itu memberikan wasiat khusus kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi al-khalifah. Padahal Ali bin Abi Thalib tidak pernah mendapatkan wasiat sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Ya, maka sekali lagi hati-hati Syiah Rafidah, mereka sebagaimana kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu qaman min ahlil ahwa ashhada bi zumnar Rafidah. Belum pernah aku mendapati kelompok pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta, lebih bersaksi palsu dibandingkan kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Walhasil fi mas'alati taqdimi Ali radhiyallahu anhu ala ghairi minal khulafa ats-tsalatsa. Kesimpulan dalam pembahasan hal ini, yang pertama, man qaddamahu fil khilafah fahuwa dhalun bil ittifaq. Barang siapa mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas Utsman dalam masalah kekhalifahan, maka dia sesat dengan kesepakatan ulama Ahlus Sunnah. Jawab saya. Kurang berapa menit? Baik. Pertanyaannya, bagaimana orang itu kok disesatkan padahal dia kan mengimani tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Hah? Apa yang bertingkat-tingkat? Sesat atau enggak? Loh, ini bahasa diplomasi.
Baik. Ini masalah apa? Sesat atau enggak sesat? 6. Gimana dia meyakini ya pemimpin kaum muslimin wajib dibaiat. Dia juga bagus tauhidnya. Dia juga mengimani takdir, mengimani malaikat. Masa hanya satu masalah salah dikatakan sesat? Ini syubhat yang kelihatannya masih beredar di tengah-tengah yang ngaku salafiyin ataupun ahli sunnah. Nah, makanya perlu untuk tekankan di sini. Apa antum juga sama dengan orang-orang itu? Baik, kita katakan meskipun satu pembahasan kalau menyimpang dari usul ahli sunnah sesat, gak usah pakai apa? Cuma 1% salahnya. Sekali lagi, ya harus betul-betul kembali kepada akidah salaf. Insya Allah setelah azan kita akan bahas lagi, kita mau tanya lagi. Baik, wallahu ta'ala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita mau tegaskan dan tekankan lagi pembahasan yang satu ini. Kalau ada orang yang dia beriman dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mengimani 6 rukun iman. Dia juga mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat. Tapi dia punya keyakinan Ali bin Abi Thalib lebih utama dibandingkan Utsman dalam masalah kekhalifahan. Apakah dia dikatakan sesat atau setengah sesat atau seperempat? Yakin? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ini untuk jawaban sekarang apa sampai? Nanti pulang beda lagi. Atau beda ustaz, beda lagi jawabannya. Enggak ya? Enggak mencela-mencela kan? Baik. Ini yang harus betul-betul dipahami. Bahwasanya satu penyimpangan dalam masalah prinsip. Sekali lagi, prinsip apa? Akidah. Ini harus ditegaskan kata-kata prinsip. Nanti jangan dipelontir kepada apa? Cabang apa? Kan ada juga ulama berbeda pendapat masalah akidah. Itu masalah apa tadi? Masalah apa yang berbeda tadi? Cabang akidah. Paham? Kalau masalah usul, ya, as-sunnah, usul akidah yang menyimpang dari usul ahli sunnah sesat. Paham? Meskipun hanya 1% misalnya. Ya, karena kita pernah baca ya tulisan salafi kurang 1%. Naudzubillah min dzalik. Bukan salafi berarti. Kalau masalah apa? Prinsip ahli sunnah dia menyimpang. Mana buktinya? Ya, mana? Sekali lagi, mana salaf dalam bab ini sudah sering kita sampaikan ucapan Imam Ahmad dan ini semuanya ijma as-salaf. Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah. Di awal-awal istilahnya kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, beliau mengatakan wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yakulha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Inilah prinsip ahli sunnah, prinsip akidah yang barang siapa menyimpang, meninggalkan salah satu khoslatan, satu saja dari prinsip-prinsip ahli sunnah tadi, tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengimaninya, bukan termasuk ahli sunnah. Dia nggak mensyaratkan kalau 3, 4, enggak, satu saja ditinggalkan apa? Sesat. Random. Bukan ahlu sunnah. Beliau contohkan lagi dalam bab sahabat juga. Beliau mengatakan man intaqasa ahadan min ashabin Nabi sallallahu au abghadha bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mencela satu sahabat Rasul atau dia membencinya karena suatu sebab atau dia menyebut kejelekan-kejelekannya, maka dia mubtadi'. Satu saja kesalahannya. Misalnya ada 10 prinsip Ahlussunnah. Paham? Satu saja dia meninggalkannya, menyelisih Ahlussunnah dalam bab ini,
Sekali lagi kaidahnya, akidahnya, manhajnya as-salaf, dia apa? Mubtadi'. Paham? Paham lah? Sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi ada misalnya ini bukan pembatasannya, misal saja. Ada 10 prinsip akidah Ahlussunnah. Di antaranya ya ada yang menyelisihi. Di antaranya masalah kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Apakah orang yang mengatakan gak wajib kita taat kepada presiden kita? Apa hukum orang seperti ini? Ahlussunnah, setengah Ahlussunnah atau setengah ODGJ? Katakan dengan tegas. Ini ya sekali lagi masalah akidah. Harus yakin. Gak ada syak. Apa hukum orang seperti itu? Yakin. Kelihatan yang lain agak takut. Bukan ada dokter yang mengatakan. Sesat atau gak sesat? Sesat tapi Ahlussunnah. Sekali lagi kita tegaskan. Kalau ada yang menyelisih satu saja prinsip akidah Ahlussunnah, sesat, mubtadi', mukhalif. Tadi Imam Ahmad mengatakan demikian dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Yang membuat kaidah seperti ini bukan kita. Ulama Ahlussunnah, ulama salaf, dan itu ijma' mereka. Tambahkan lagi di sini ucapan muridnya Imam Ahmad, yaitu Imam Harb Al-Kirmani dalam kitab beliau Mu'taqad Ahlussunnah atau ijma' Ahlussunnah fil i'tiqad. Di awal kitab beliau mengatakan hadza madhabu a'immatil ilmi wa ashabil athar wa ahlus sunnah al-ma'rufina biha al-muqtada bihim fiha milladun ashabin Nabi SAW ila yaumina hada. Kata Imam Harb Al-Kirmani, inilah ajaran para imam-imam ilmu, ahli asar, ahlu sunnah yang dijadikan sebagai suri teladan sejak zaman para sahabat sampai hari ini, yaitu zaman Harb Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah. Kemudian kata beliau, wa man khalafa syai'an min hadil madahib au ta'ana fiha au abaqa ilaha fahuwa mubtadi'. Kata Imam Harb Al-Kirmani, barang siapa menyelisih satu saja dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah berikut ini, atau dia mencelanya atau mencaci maki orang yang mengatakannya, dia mubtadi'. Meskipun hanya apa? Satu pembahasan. Paham? Dipraktekkan juga ini oleh ulama salaf. Contohnya, ada dulu zaman ulama salaf abad kedua Hijriah. Di zaman Sufyan Ats-Tsauri, ada seseorang yang bernama Hasan bin Saleh. Dia meyakini tidak wajib salat Jumat di belakang imam yang dolim. Ini masalah fikih, masalah akidah. Maka sangat disayangkan. Ini kalau salat Jumat 2 rakaat, masalah apa? Baca apa? Al-Fatihah. Pembahasan masalah apa? Tapi kalau urusan salat di belakang pemimpin, ini babnya apa? Akidah. Kemarin kan agak ruwet orang-orang itu. Ini masalah fikih kok dibahas. Ini orang yang jahil murakkab tentang masalah apa? Nggak pernah belajar akidah atau kitab akidah salaf. Padahal banyak pembahasan dalam akidah salaf tentang hal ini. Ini ada seorang Hasan bin Saleh, dia meyakini tidak wajib salat di belakang pemimpin yang zalim, bahkan mengharamkan salat di belakang pemimpin yang zalim. Maka serempak ulama salaf yang mengatakan dia sesat. Random. Hanya apa? Satu kesalahan. Masalah apa? Prinsip akidah. Random. Maka sekali lagi pegang erat ajaran salaf yang tercantum dalam kitab-kitab akidah tersebut, meskipun harus menyelisihi profesor, doktor atau siapalah. Intinya harus betul-betul kita punya prinsip, jangan mencela-mencela, jangan terkena syubhat ataupun jangan dekat-dekat dengan ahli asyubhat.
Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.